kepada anak-anakku kelas 10 di SMKN 1 Kaliamatan Jepara. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 1, yaitu terkait dengan berkarya seni rupa 2 dimensi. Tujuan pembelajaran ini adalah mendeskripsikan karya seni rupa 2 dimensi, mengidentifikasikan teknik berkarya seni rupa 2 dimensi, mengeksplorasi ragam karya seni rupa 2 dimensi pada berbagai jenis media, dan mengkomunikasikan hasil karya seni rupa 2 dimensi secara lisan maupun tulisan. Baik adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Gambar-gambar tersebut adalah contoh hasil karya seni rupa 2 dimensi. Bisa adik-adik perhatikan, di sana ada gambar-gambar tersebut, ada 4 gambar. Ya, ada lukisan-lukisan itu. Kemudian seni rupa 2 dimensi adalah suatu bentuk yang menyenangkan, yaitu perasaan yang memberikan kepuasan. Ini menurut Herbert Reed, bahwa seni adalah suatu bentuk yang menyenangkan, yaitu perasaan yang memberikan kepuasan. Dalam arti ketika adik-adik membuat sebuah karya, merasa nyaman, merasa terpuaskan, merasa bahwa adik-adik bisa mengeluarkan ide-ide gagasan dalam sebuah karya. Berikutnya, seni rupa 2 dimensi. Seni rupa adalah ungkapan ide atau perasaan yang estetis dan bermakna dari pembuatnya, yang diwujudkan melalui media rupa yang dapat ditangkap dan dirasakan dengan rabaan. Demikian adik-adik, itu adalah pengertian dari seni rupa. Jadi adalah ungkapan ide atau perasaan Anda yang estetis atau bernilai indah, bermakna dari pembuatnya, yaitu dari adik-adik tersendiri yang merasa bahwa saya punya ide, saya punya gagasan yang ingin saya tuangkan dalam bentuk karya seni rupa. Berikutnya, beberapa jenis seni rupa 2 dimensi antara lain sebagai berikut. Ada contoh gambar yang adik-adik bisa lihat. Di sana ada seni lukis, di sampingnya ada seni ilustrasi. Ya. Berikutnya, unsur dan prinsip dalam berkarya seni rupa. Unsur berkarya seni rupa. Unsur-unsur dalam berkarya seni rupa 2 dimensi adalah sebagai berikut. Ada titik, seperti yang bisa Anda lihat, ya, gambar yang dihasilkan dari kumpulan titik-titik. Kemudian ada garis, seperti yang adik-adik bisa lihat. Garis-garis ini menunjukkan sebuah karya yang sebetulnya hanya simpel, hanya menggores, hanya menggaris, tetapi menjadikan sebuah karya yang indah untuk dilihat. Kemudian ada unsur berikutnya adalah bidang, seperti yang bisa Anda adik-adik lihat di layar. Unsur berikutnya adalah bentuk, ya. Setelah memiliki bidang, kemudian bisa memiliki bentuk. Kemudian ada ruang, ada warna, tekstur, dan gelap terang yang bisa Anda saksikan di layar adik-adik. Ya, ada bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Prinsip berkarya seni rupa. Sebuah karya seni rupa adalah sebagai berikut, yaitu ada proporsi, ada kesatuan dan komposisi.
ada keseimbangan, ada irama dan keselarasan. Ada 6 hal tadi adik-adik. Kemudian teknik dan media berkarya seni rupa. Terdapat berbagai macam teknik dalam seni rupa beserta media yang digunakan. Perhatikan, melukis dengan cat minyak. Peralatan cat minyak digunakan sebagai media lukis. Terbuat dari bahan seperti minyak, tumbuh-tumbuhan, terpati, dan pigmen. Untuk melukis digunakan alat semacam kuas dengan ukuran yang berbeda-beda sesuai kebutuhan pelukis. Ujung dari kuas pun bisa berbeda-beda. Ada yang lonjong, ada yang rata, dan seterusnya. Teknik menggambar. Bahan warna yang ada pada cat minyak terbatas pada warna pokok-pokok saja, seperti merah, kuning, biru, hitam, dan hijau. Untuk mendapatkan warna lain bisa dilakukan dengan mencampur warna-warna pokok. Sebetulnya warna primer itu hanya ada warna merah, kuning, dan biru, sedangkan warna hijau nanti bisa dimunculkan dari warna primer. Melukis dengan cat air. Peralatan dasar yang digunakan dalam melukis dengan cat air adalah kertas, gambar, dan kuas. Namun ada peralatan tambahan seperti palet. Melukis dengan cat air lagi yaitu adalah teknik menggambar. Untuk melukis dengan cat air, seorang pelukis dapat memulainya dengan membuat sketsa gambar yang diinginkan di atas kertas gambar. Kemudian diwarnai sehingga menghasilkan gambar yang utuh sesuai dengan keinginan adik-adik. Yang ketiga, menggambar dengan pensil hitam dan pensil warna. Peralatan yang digunakan untuk menggambar dengan pensil adalah pensil dan kertas gambar. Sangat simpel adik-adik. Teknik menggambar, salah satu teknik yang digunakan untuk menggambar dengan media pensil adalah asir. Agar menghasilkan asiran yang baik, maka pensil haruslah dibuat runcing. Sementara posisi pensil saat menggambar haruslah dengan posisi tegak. Untuk yang terkait hal ini adik-adik, sebetulnya teknik dalam asiran ini nanti akan tergantung kepada si pelukis atau kemampuan dasar adik-adik tersendiri. Jadi Anda bisa membuat sebuah lukisan sesuai dengan karaktermu, dengan asiran-asiran yang kalian nikmati sendiri, dengan sesuai dengan kenyamanan Anda untuk menggambar. Yang keempat, menggambar dengan pastel. Peralatan yang digunakan untuk menggambar dengan pastel adalah kertas dan pastel itu sendiri. Ini bisa adik-adik juga dapatkan di toko-toko buku untuk pembelian pastel. Teknik menggambar dengan pastel adalah dengan menggoreskan pastel secara spontan di atas kertas. Jadi jangan ragu-ragu adik-adik untuk berkarya, spontan saja. Kerjakan dengan rileks, dengan tenang, sehingga Anda menjadi nyaman untuk membuat sebuah karya. Jangan merasa takut, jangan ragu, jangan merasa saya tidak bisa menggambar. Coba dulu saja, lakukan dengan spontan, sehingga rasa takut dan rasa tidak bisa itu akan nantinya hilang sendirinya dengan keterbiasaan adik-adik untuk melakukan terus dan melakukan proses menggambar. Berikutnya, menggambar dengan rabido. Peralatan yang bisa dipakai untuk menggambar dengan rabido adalah kertas gambar, rabido itu tersendiri, dan peralatan pendukung seperti meja gambar, penggaris lurus, 2 penggaris segitiga, dan jangka. Teknik menggambar. Dalam menarik garis, sebaiknya rapido ditempelkan saja pada kertas dan jangan ditekan.
Rapido ditarik dengan kemiringan antara 60 derajat sampai 80 derajat dari arah ke kiri ke kanan. Dianjurkan untuk tidak menarik garis dari atas ke bawah, sehingga seperti tampilan yang bisa adik-adik lihat di samping kanan itu akan sangat terlihat garis tegas, lurus, dan bisa dinikmati dengan ukuran-ukuran yang jelas. Berikutnya, kita masuk kepada menggambar secara digital. Adik-adik, era teknologi telah berkembang ya, yang dulunya manual sekarang bisa menggunakan digital. Sebetulnya era digital sudah kita lewati sejak dulu, cuma mungkin adik-adik perlu belajar di SMK ini dengan menggunakan teknologi baru dengan komputer. Yang biasa adik-adik menggambar di kertas, di media kertas ya, dengan menggunakan pensil, sekarang diganti itu dengan layar dan mouse. Nah, peralatan menggambarkan komputer secara garis besar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Perangkat keras yaitu CPU dan monitor atau laptop. Perangkat lunak yaitu aplikasi Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, AutoCAD, SolidWorks, 3D Max, dan seterusnya. SketchUp, ini banyak sekali. Aplikasi-aplikasi pun bisa adik-adik unduh sendiri di Google Play Store. Bahkan hanya menggunakan HP saja, kadang kita bisa mendesain sebuah desain kita menjadi nyata hanya dengan menggunakan HP. Kadang tidak perlu menggunakan komputer. Kemudian perangkat cetak yaitu printer. Ada laserjet, ada inkjet, plotter, dan sejenisnya. Kalau anak-anak di kafe atau di grafika pasti sudah paham, di sana ada mesin plotter ya. Kita lanjut pada berikutnya. Menggambar secara digital atau secara menggunakan aplikasi ya, tidak secara langsung. Ketika hendak menggambar dengan komputer, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan objek yang akan digambar. Hal ini dilakukan sebagai bahan untuk menentukan aplikasi yang akan digunakan, sehingga adik-adik bisa menentukan nanti aplikasi apa yang bisa digunakan adik-adik. Perlukah menggunakan aplikasi AutoCAD? Kalau AutoCAD berarti lebih condong kepada pembuatan desain-desain rumah ya. Kalau Anda ingin membuat umpamanya poster, adik-adik bisa menggunakan Corel atau Photoshop. Jadi sebetulnya banyak aplikasi yang bisa dimanfaatkan. Namun pada dasarnya adik-adik, terlepas dari penggunaan digital ini, dengan menggunakan beberapa aplikasi ini, sebetulnya mau tidak mau memang kita dituntut sebagai seorang seniman harus bisa manual dulu. Jadi adik-adik mau tidak mau harus selalu untuk belajar menggoreskan tangan adik dengan pensil, dengan spidol, dengan kuas atau apapun itu. Jadi adik-adik mau tidak mau harus menggunakan tangan secara manual dulu untuk membuat sebuah karya. Terlepas dari nanti ketika ingin mau ke digital bisa di-scan, kemudian dari scan itu bisa di render lagi dengan aplikasi-aplikasi yang dimiliki. Saya pikir untuk bab pertama, untuk bab ke-1 itu dulu. Kita pokok bahasnya masih seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Untuk lebih lanjutnya kita bisa bertemu di pertemuan kita nanti ya. Kalau ada pertanyaan atau ada saran atau ada hal-hal yang mau kita komunikasikan, bisa seperti biasa menggunakan Google Classroom atau langsung lewat WA Group.
Demikian adik-adik untuk pokok bahasan bab pertama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.